Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahyuni dari semester 5 Unit 1 Prodi PKMI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang memahami kandungan surah Al-Kafirun. Nah, materinya yaitu memahami arti surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun merupakan wahyu ke-17 yang diterima Nabi Muhammad SAW setelah surah Al-Ma'un. Latar belakang turunnya surah ini adalah adanya usulan kompromi dari tokoh-tokoh kafir seperti Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Aswad bin Abdul Muthalib kepada Nabi untuk secara bergantian dalam menyembah Tuhan, yakni Tuhan kaum muslim dan Tuhan kaum kafir. Seorang yang disebut kafir adalah seorang pengingkar dan penyangkal agama, yang apabila melihat sinar kebenaran, ia justru memejamkan matanya, dan apabila mendengar satu huruf pun dari kalimatnya, ia menutup telinganya. Jadi, ia tidak akan mempertimbangkan dalil apapun yang disampaikan kepadanya dan tidak bisa tunduk pada sebuah argumen meskipun argumen itu telah berhasil mengusik hati nuraninya. Selanjutnya, memahami asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini termasuk surah Al-Makkiyah yang kandungan pokoknya menegaskan bahwa sesembahan yang disembah orang-orang kafir sangat berlainan dengan sesembahan yang disembah Rasulullah SAW beserta para pengikutnya yang mereka sembah adalah berhala. Sementara yang disembah Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kaum kafir Quraisy berusaha keras membujuk dan mempengaruhi Rasulullah SAW agar bersedia mengikuti ajaran mereka. Mereka membujuk Rasulullah SAW seraya mengatakan, "Inilah wahai Muhammad yang kami sediakan buatmu agar kamu tidak memaki dan menghina Tuhan kami selama 1 tahun." Jawab Rasulullah SAW, "Saat ini aku belum bisa menjawab. Aku akan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW berupa surah Al-Kafirun, yakni sebagai jawaban penolakan terhadap tawaran kaum kafir. Tawaran yang menurut ukuran yang mampu sangat menggiurkan, akan tetapi Rasulullah SAW tetap mempertahankan dakwah Islam. Berikutnya, memahami pokok-pokok ajaran dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama, sikap umat Islam terhadap ajakan orang kafir. Hal ini terlihat pada ayat pertama dan kedua dari surah Al-Kafirun yang artinya, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yakni Tuhan yang menurut pengakuanmu kamu sembah bukanlah Dia. Tuhan yang aku sembah karena yang kamu sembah adalah Tuhan yang menjadikan putra bagi dirinya, serta para pemberi syafaat atau yang menjadi perantara antara Dia dan para penyembahnya." Hal ini juga terlihat dalam surat Al-Kafirun ayat 3 yang artinya, "Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah." Ayat ini menegaskan bahwa mereka itu tidak akan mengabdi kepada Allah, Tuhan yang masa sekarang dan masa datang disembah oleh Rasulullah SAW. Oleh mereka, orang-orang kafir Mekah yang ketika itu datang kepada Rasulullah SAW menawarkan kompromi, dan yang dalam kenyataan sejarah orang-orang kafir itu tidak memeluk agama Islam. Sebagian mereka terbunuh oleh kekafirannya. Mereka adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain. Yang kedua, batas-batas toleransi dalam Islam.
Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berkata kepada mereka dalam ayat keempat yang artinya, dan aku tidak beribadah seperti ibadah kamu. Dalam ayat keempat ini terdapat kata ma. Kata ma di sini artinya adalah, dan aku tidak beribadah seperti ibadah kamu, bukan dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan pada ayat kelima yang artinya, kamu tidak beribadah seperti ibadahku. Jadi, dalam Islam tidak ada toleransi dalam beribadah. Orang Islam beribadah murni karena Allah semata dan tidak beribadah layaknya orang-orang kafir yang bercampur dengan segala kemusyrikan dan senantiasa melalaikan Allah. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Hal ini tertera pada ayat terakhir surat Al-Kafirun yang berarti penolakan adanya pencampuran dalam bentuk apapun. Ayat terakhir surah Al-Kafirun berarti, bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku berarti agamanya orang kafir hanya berlaku untuk orang kafir dan orang Islam tidak terlibat di dalamnya. Begitupun sebaliknya, agama orang Islam hanya untuk orang Islam saja dan tidak ada pencampuran antara agama orang Islam dengan agama orang kafir. Memahami mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil dalam surah Al-Kafirun. Yang pertama, mad asli atau bisa disebut mad tabi'i, yaitu mad atau panjang bacaannya dengan adanya salah satu huruf mad yaitu alif, waw, dan ya yang tidak diiringi oleh hamzah atau oleh huruf yang bertasydid atau oleh huruf yang mati. Maka panjang bacaan madnya ialah satu alif atau dua harakah. Adapun dua contoh mad tabi'i yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ialah Al-Kafirun mad tabi'i karena sebelum huruf alif, kafnya berbaris fathah. Mad tabi'i karena mim fathah bertemu sebelum alif. 2. Mad wajib mutasil, yaitu apabila ada huruf mad atau mad asli disambut oleh hamzah, terjadinya itu dalam satu suku kata yang mana tak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan maka tidak ada maknanya lagi, baik itu huruf mad yang sebelum hamzah, alif yang sebelumnya berbaris di atas, atau ya mati sebelumnya berbaris bawah, atau waw mati sebelumnya berbaris depan. Maka ukuran madnya ialah 2,5 alif atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil, yaitu ketika mad asli disambut oleh hamzah pada dua suku kata dengan pengertian huruf mad pada akhir suku kata yang pertama dan hamzah yang menyambutnya itu pada awal suku kata yang kedua. Maka ukuran panjang bacaannya yaitu mulai dari 2 harakat sampai 5 harakat. Adapun salah satu contoh dari sekian banyaknya mad jaiz munfasil pada surah Al-Kafirun adalah ya ayyuhal. Mad jaiz munfasil karena ia berharakah fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Maka dibacanya selama 2-5 harakat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.